Ada di imigrasi di. Lo milih. Imagination. Nice. Wow, pretty beautiful, huh? Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas Trinita Manado. Saat ini kami akan menjelaskan materi tentang antihistamin dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah kimia medisinal. Baiklah, kita masuk ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Antihistamin. Berikut ini adalah daftar isi dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian antihistamin. Yang kedua, macam-macam antihistamin. Yang ketiga, mekanisme kerja antihistamin. Yang keempat, indikasi antihistamin. Yang kelima, kontraindikasi antihistamin. Yang keenam, efek samping penggunaan antihistamin. Dan yang terakhir, contoh obat antihistamin. Apa sih antihistamin itu? Teman-teman tahu tidak? Apa itu antihistamin? Nah, kalau belum tahu, berikut ini adalah penjelasan mengenai antihistamin. Yuk kita simak bersama. Pengertian antihistamin. Antihistamin adalah kelompok obat yang digunakan untuk menghambat atau menetralkan efek histamin, yaitu senyawa kimia yang dilepaskan oleh sistem imun tubuh sebagai respons terhadap alergen atau zat asing tertentu. Histamin berperan dalam menimbulkan gejala alergi seperti gatal, bersin, hidung tersumbat, mata berair, dan ruam kulit. Obat ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, sirup, semprot hidung, hingga suntikan, dan digunakan secara luas dalam terapi medis untuk berbagai kondisi seperti rinitasi alergi, urtikaria, biduran, asma, hingga gangguan pencernaan terkait asam lambung. Macam-macam antihistamin. 1. Antihistamin generasi pertama. Antihistamin generasi pertama bisa mengatasi reaksi alergi akibat histamin sekaligus memberikan efek kantuk. Ketika obat ini diminum, Anda akan jadi lebih mudah mengantuk. Contoh obat antihistamin generasi pertama yaitu difenidramin, klorfeniramin, hidroksin, prometasin. 2. Antihistamin generasi kedua lebih selektif terhadap reseptor H1 dan tidak menyebabkan kantuk berlebihan. Dibandingkan generasi pertama, antihistamin generasi kedua cenderung memiliki efek samping yang lebih sedikit. Contohnya mulut kering, sakit kepala, hidung kering, dan mual. Contoh obat antihistamin generasi kedua yaitu loratadine, cetirizine, levocetirizine, fexofenadine, desloratadine. Mekanisme kerja antihistamin. Antihistamin bekerja dengan cara memblokir reseptor histamin, terutama reseptor H1 dan H2 yang terdapat di berbagai jaringan tubuh.
Antihistamin H1 bekerja dengan menghambat reseptor histamin H1 yang terdapat di berbagai jaringan tubuh seperti kulit, pembuluh darah, saluran napas, dan saluran pencernaan. Histamin dilepaskan selama reaksi alergi dan menyebabkan gejala seperti gatal, bersin, dan pembengkakan. Makanya antihistamin H1 umumnya digunakan untuk mengobati gejala alergi. Antihistamin tipe H2 bekerja dengan cara menghambat reseptor H2 yang ada di sel-sel parietal lambung yang bertanggung jawab untuk sekresi asam lambung. Makanya antihistamin H2 digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung. Berikut ini adalah indikasi obat antihistamin. Yang pertama, alergi. Untuk mengatasi gejala alergi seperti rinitis alergi atau pilek akibat alergi, konjungtivitis alergi atau iritasi mata, urtikaria atau biduran, dan dermatitis atopik. Yang kedua, reaksi alergi. Untuk mengurangi gejala reaksi alergi yang disebabkan oleh gigitan serangga atau kontak dengan alergen. Yang ketiga, rinitis alergi musiman atau abadi. Untuk mengurangi hidung tersumbat, bersin, dan gatal akibat alergi. 4. Reaksi anafilaksis. Digunakan sebagai bagian dari pengobatan darurat untuk reaksi alergi parah, meskipun epinefrin adalah pilihan utama. Yang kelima, mual dan muntah. Beberapa antihistamin digunakan untuk mengatasi mual atau muntah yang disebabkan oleh mabuk perjalanan atau efek samping kemoterapi. Dan yang terakhir, penyakit gastroesophagus reflux atau GERD. Antihistamin tipe H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada kondisi seperti GERD atau tukak lambung. Kontraindikasi antihistamin. 1. Antihistamin H1 untuk alergi. Hipersensitivitas terhadap obat antihistamin. Neonatus atau bayi prematur, terutama untuk antihistamin sedatif seperti difenhidramin. Glaukoma sudut sempit dapat memperburuk tekanan intraokular. Resensi urin atau pembesaran prostat, antihistamin dapat memperparah gejala. Gangguan fungsi hati atau ginjal berat, asam akut, beberapa antihistamin dapat mengentalkan sekret saluran napas. Penggunaan bersamaan dengan alkohol atau depresan SSP lainnya meningkatkan efek sedatif. 2. Antihistamin H2 untuk lambung. Alergi atau hipersensitivitas terhadap obat, misalnya ranitidin, famotidin. Porfiria akut. H2 bloker seperti simetidin dapat memicu serangan. Gangguan ginjal atau hati berat, dosis harus disesuaikan atau dihindari pada kasus terberat. Efek samping antihistamin. Efek samping antihistamin dapat bervariasi tergantung pada jenis antihistamin dan individu yang menggunakannya. Berikut beberapa efek samping yang umum. 1. Efek samping umum, kantuk antihistamin generasi pertama dapat menyebabkan kantuk dan mengantuk. Mulut kering, antihistamin dapat menyebabkan mulut kering dan tidak nyaman. Pusing, beberapa orang mungkin mengalami pusing atau sakit kepala saat menggunakan antihistamin. Gangguan gastrointestinal, antihistamin dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal seperti mual, diare, atau sembelit. Samping jarang reaksi alergi, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap antihistamin seperti ruam kulit atau gatal-gatal. Gangguan kardiovaskular, antihistamin tertentu dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular seperti perubahan denyut jantung atau tekanan darah. Perlu diingatkan bahwa efek samping antihistamin dapat berbeda-beda tergantung pada jenis antihistamin dan individu yang menggunakannya.
Jika Anda mengalami efek samping yang tidak diinginkan, sebaiknya konsultasi dengan dokter atau apotek. Contoh obat antihistamin. Antihistamin generasi pertama untuk alergi. Yang pertama, difenhydramine, digunakan untuk mengobati gejala seperti alergi, insomnia, serta sakit kepala. Dan yang kedua, chlorpheniramine, digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin, dan gatal-gatal. Contoh obat antihistamin. Antihistamin generasi kedua untuk asam lambung. Loratadine digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin, dan gatal-gatal. Cetirizine digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin, dan gatal-gatal. Dan fexofenadine digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin, dan gatal-gatal. Itulah pemaparan video dari kami tentang antihistamin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan video kami. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Google. Kami sudah selesai dan kami bisa tidur sekarang. Bye. Tapi bohong. Kami. Diri kami masing-masing. Dah, terlalu Sudah. kalau ulang. One. Metal. Tidak ada di kamera nu. Iya ya. Kalau maju bagus no. Dari awal ulang Jo. Tanyakan ke Google. Kami sudah selesai dan kami bisa tidur sekarang. Bye. Anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan.